Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya akan membawakan pembahasan mengenai aksi korporasi dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dengan kode tik saham AESA. Di mana aksi korporasi ini menjadi menarik karena AESA merupakan salah satu perusahaan yang disuspend cukup lama ya, dan saat ini sudah dibuka kembali suspensinya oleh Bursa Efek Indonesia dikarenakan memang kasus hukum yang sempat menimpa anak usaha mereka di sekitar setahun yang lalu kalau saya tidak salah, yaitu PT Dunia Pangan, serta adanya konflik di internal manajemen AESA yang sempat membuat heboh ya pasar modal Indonesia. Nah, untuk saat ini AESA sendiri terlihat dari sisi manajemen baru itu bergerak cepat untuk memperbaiki perusahaan dengan melakukan berbagai macam aksi korporasi ya, diantaranya adalah private placement dan isu yang akan kita bahas pada video kali ini. Seperti apa aksi korporasi tersebut dan bagaimana prosesnya? Silakan teman-teman menyimak ulasan yang saya sampaikan dari awal hingga akhir. Pertama-tama izinkan saya juga untuk memberikan knowledge kepada teman-teman semua yang menonton video ini tentang ciri-ciri perusahaan yang sedang sakit. Ya, dimana teman-teman perlu mengetahui bahwa tidak semua ya perusahaan-perusahaan yang sedang sakit itu perlu kita abaikan teman-teman ya. Ada banyak kasus di dunia ini seperti misalnya teman-teman mungkin mengetahui atau pernah mendengar tentang perusahaan General Motors ataupun Chrysler yang merupakan dua raksasa otomotif yang ada di Amerika Serikat, di mana kedua perusahaan ini sebelumnya juga sempat ya pada zamannya itu sempat hampir bangkrut karena mengalami rugi, namun kemudian akhirnya mampu di repair dan kembali improve sehingga mampu bertumbuh menjadi perusahaan raksasa seperti saat ini ya. Jadi kalau kita nanti ya bisa menemukan perusahaan-perusahaan yang sedang sakit dan dalam proses turnaround, dalam proses perbaikan, itu bisa saja nanti akan menjadi cikal bakal perusahaan yang mampu bertumbuh dengan sangat baik, dan tentu saja itu harga asetnya atau harga sahamnya akan naik dengan sangat signifikan ya. Kita bisa saja menemukan peluang multi bagger di saham-saham seperti itu. Nah, secara umum sendiri ciri-ciri daripada perusahaan yang sakit ya, yaitu yang pertama adalah modal kerja bersihnya negatif teman-teman. Artinya perusahaan tidak memiliki dana operasional bersih yang dapat mereka peroleh secara mandiri untuk membiayai biaya operasional mereka ya. Contoh sederhananya adalah perusahaan tidak mampu membiayai gaji karyawannya ya, perusahaan tidak mampu membayar supplier mereka ya. Nah, seperti itu. Jadi perusahaan akan terus-menerus melakukan hutang atau tidak mampu melakukan pembayaran dan menunda pembayaran, serta melakukan penjualan aset-aset mereka untuk menutupi biaya operasional mereka sendiri ya. Faktor yang kedua adalah neraca tidak sehat ya. Tentu saja hal ini akan sangat kentara terlihat di mana hutang yang sangat besar ya. Biasanya posisi hutang itu sangat besar dibandingkan total aset. Penjualan juga terus-menerus mengalami penurunan ya, di mana ini jelas bahwa perusahaan mengalami kesulitan dalam melakukan penjualan produknya, yang berarti perusahaan itu kalah saing dengan kompetitor mereka di pasar. Yang secara otomatis kalau hal ini berlangsung secara terus-menerus akan menimbulkan kerugian yang dialami oleh perusahaan yang semakin lama tentu akan semakin besar, di mana ujung-ujungnya akan menyebabkan posisi ekuitas perusahaan itu akan mengalami posisi negatif teman-teman ya, karena adanya akumulasi daripada kerugian ya. Dimana AESA sendiri memang termasuk perusahaan yang memiliki ciri-ciri berikut ya teman-teman ya. Jadi kalau bicara perusahaan sakit, ini bisa ada satu atau beberapa faktor yang ada pada ciri-ciri yang saya sampaikan di sini. Namun khusus untuk AESA sendiri ini sepertinya 5-5-nya ya, itu terpenuhi untuk AESA. Jadi memang AESA saat ini memang perusahaannya sedang benar-benar sakit. Namun ada aksi korporasi yang akan dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu nanti kita perlu lihat lebih lanjut seperti apa impact daripada aksi korporasi tersebut. Oke, bicara mengenai perusahaan sakit, maka tentu akan ada langkah-langkah penyehatan perusahaan ya. Nah, langkah-langkahnya seperti apa yang secara umum itu dilakukan ya. Jadi tentu saja yang pertama adalah kita bicara mengenai perubahan struktur manajemen teman-teman ya. Nah, langkah yang pertama yang tentu harus dilakukan oleh perusahaan pengendali daripada perusahaan tersebut adalah melakukan perubahan struktur manajemen ya, dengan melakukan refreshment posisi komisaris maupun posisi direktur perusahaan ya, agar memiliki visi dan misi baru untuk membawa improvement dan perkembangan bagi perusahaan ini ke depannya. Dan yang kedua adalah tentu harus fokus nih kepada perbaikan daripada struktur hutang perusahaan ya, dengan cara-cara seperti melakukan re-issue maupun private placement ya. Kenapa kedua cara ini dipilih teman-teman ya? Karena kedua cara ini, baik re-issue maupun private placement, ini merupakan cara yang paling cepat atau paling mudah bagi perusahaan untuk memperoleh dana ya, dibandingkan perusahaan harus melakukan penerbitan obligasi atau kembali melakukan peminjaman kepada pihak perbankan yang tentu membutuhkan waktu untuk
studi kelayakan seperti itu. Nah, dengan melakukan reissue dan private placement, diharapkan perusahaan dapat memperoleh dana segar secara cepat ya, khususnya kepada investor mereka sendiri seperti itu. Nah, langkah-langkah lainnya yang mungkin secara umum adalah misalkan perusahaan melakukan penjualan teman-teman aset daripada non produktif mereka yang selama ini mungkin berbiaya besar namun tidak menghasilkan seperti itu. Atau juga perusahaan bisa menutup segmen bisnis mereka yang terus-menerus mengalami kerugian ya, sehingga hanya fokus kepada segmen bisnis yang memang mampu tetap memberikan profit serta mampu bertumbuh. Nah, apabila langkah-langkah ini dilakukan, seharusnya akan ada harapan bagi perusahaan tersebut untuk kembali sehat dan kembali bertumbuh. Oke, berikutnya kita akan lihat ya, seperti apa saat ini komposisi daripada pemegang saham serta manajemen perusahaan yang ada di AISA. Kalau kita bicara mengenai shareholders ya, saat ini sudah bukan 3 pilar korporat lagi teman-teman ya. Jadi saat ini pengendali daripada AISA ini dipegang oleh PT Pangan Sejahtera Investama dengan kepemilikan saham 32,78%. Dan yang menariknya adalah masyarakat itu sendiri memiliki 49% teman-teman. Ya, jadi artinya saya tahu bahwa masih banyak teman-teman yang memiliki saham AISA ya, yang mungkin masih banyak teman-teman yang memang nyangkut di saham AISA ini ya, sehingga kita harapkan bersama dengan adanya aksi korporasi daripada AISA ini, semoga kedepannya AISA dapat kembali bertumbuh ya, menjadi perusahaan konsumer yang mereka lakukan seperti 3-4 tahun yang lalu ya, dimana mereka benar-benar kinerjanya sangat baik. Dan kalau kita lihat sendiri di sisi komposisi manajemen ini juga sudah dirombak secara total ya, dihuni oleh para profesional. Dan secara khusus saya meng-highlight di posisi direktur utama yaitu Bapak Lim Aun Seng yang ternyata merupakan mantan CFO dari PT Manado Feed Mill ya teman-teman, dimana pada perusahaan Manado Feed Mill sendiri beliau menorehkan prestasi yang cukup bagus ya, sehingga kalau kita lihat ini strategi pemilihan daripada Lim Aun Seng sebagai direktur utama AISA adalah karena memang latar belakang beliau yang sebagai seorang CFO teman-teman ya. Jadi terlihat bahwa dari pihak pengendali perusahaan AISA menginginkan reformasi dari sisi kinerja keuangan perusahaan ya, yang tentu menjadi spesialisasi daripada si Lim Aun Seng ini ya, dimana perusahaan tentu perlu fokus membenahi struktur modal perusahaan terlebih dahulu untuk nantinya dapat bergerak lebih dinamis ya, karena kalau terus-menerus tersendat dikarenakan proses pembayaran hutang ya, proses kinerja posisi modal perusahaannya negatif seperti itu, maka tentu perusahaan akan sulit mendapatkan leverage ya, akan sulit memberikan jaminan kepada para suppliernya, kepada para distributornya bahwa perusahaan ini masih akan terus berlangsung operasionalnya, sehingga tentu saja kondisi keuangan itu menjadi sebuah langkah utama ya, agar kembali dipercaya oleh para kreditur seperti itu. Nah, karena itu penempatan daripada Lim Aun Seng ini menurut saya sebuah langkah yang tepat, karena beliau tentu saja memiliki kapabilitas dalam hal tersebut. Oke, sekarang kita akan melihat kondisi operasional terbaru daripada perusahaan. Jika saya ulik daripada laporan keuangan AISA ya di 6 bulan pertama tahun 2020, ini perusahaan masih mampu mencetakkan penjualan ya Bapak Ibu di level 596 miliar meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 ya, namun agak sedikit nilai yang agak mengusik saya yaitu pada angka biaya keuangan neto di sini ya, dimana memang ini sangat-sangat besar sekali ya. Jadi sekitar 100 miliar nih, minus 100 miliar artinya posisi beban keuangan AISA ini sangat besar. Oleh karena itu memang reformasi struktur hutang perusahaan ini menjadi sebuah langkah darurat yang harus segera dilakukan oleh manajemen baru AISA. Kalau kita breakdown dari sisi penjualan, ini terlihat ya, jadi memang penjualan AISA ini memang paling besar di pihak relasinya Bapak Ibu ya, dan untuk pihak ketiga sendiri ini sangat kecil ya. Saat ini sepertinya memang agak terjadi shifting ya, dibandingkan tahun 2019 ini AISA dibantu sedikit oleh pihak relasinya. Kalau menurut saya memang hal ini sebenarnya belum terlalu bagus Bapak Ibu ya teman-teman ya, karena harusnya normalnya itu dijual kepada pihak ketiga, namun ya dalam kondisi darurat mungkin ini perlu dilakukan ya, selama ini dilakukan dengan cara yang benar ya, bukan dalam arti transfer pricing ya, tapi memang demand terhadap produk AISA masih ada, tapi perusahaan relasinya membantu melakukan penjualan ya, atau selaku menjadi distributor mereka ya, jelas hal ini boleh-boleh saja dilakukan, namun tentu jangan terlalu lama ya, karena nanti akan mengancam keberlangsungan usaha daripada AISA. Dan kalau saya breakdown dari sisi segmentasi produk mereka ya, saat ini mereka hanya fokus kepada 2 segmen ya teman-teman, yaitu makanan ringan atau snack dan juga makanan pokok, dimana sudah jelas divisi beras mereka sudah tidak ada lagi karena sudah mereka lepas. Dan yang menariknya memang dari sisi makanan ringan tuh ya, seperti yang saya sebut ini adalah masih mengalami demand ya, karena masih bertumbuh ya, seperti yang kita tahu yaitu produk taro,
produk mie kremes dan lain sebagainya itu masih diminati oleh masyarakat seperti itu. Ya, sehingga dari sini saya bisa sebutkan bahwa memang AESA ini masih ada harapan teman-teman ya. Jadi selama masih ada penjualan, harusnya perusahaan masih memiliki harapan untuk kembali on track pertumbuhannya, untuk kembali nanti ke depannya bisa mencetak profit. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut, siapa sih pihak relasi yang menjadi pembeli daripada produk AESA? Ya, yaitu PT FKS Pangan Nusantara, teman-teman. Ya, tentu saja ini merupakan perusahaan afiliasi daripada AESA ya, yaitu PT FKS Pangan Nusantara yang juga menjadi salah satu pemegang saham daripada PT Pangan Sejati Investama seperti itu. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut, ini merupakan mungkin langkah darurat ya, seperti saya bilang tadi. Ya, seharusnya ini tidak akan berlangsung terlalu lama, tapi mungkin dalam waktu yang tidak singkat juga ini akan terus berlangsung. Ya, yang penting PT FKS Pangan Nusantara ini mampu melakukan penjualan terhadap produk-produk AESA. Ya, otomatis AESA masih akan ada revenue ya untuk mereka catatkan sehingga tetap dapat menjalankan bisnis mereka secara ideal, secara normal sesuai dengan target perusahaan. Oke, berikutnya siapa sih FKS Group, teman-teman ya? Nah, ini merupakan pengendali baru daripada PT AESA nih. Ya, karena mereka merupakan pemilik daripada PT Pangan Sejahtera Investama seperti itu ya. Di sini kita lihat di sini bahwa mereka memiliki background yaitu di bidang usaha FKS Food dan Agri seperti itu. Ya, jadi memang pada dasarnya pemegang pengendali daripada AESA ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang food dan juga agri ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman ya, ini merupakan satu sinkronisasi yang bagus ya, karena induknya ini memang bergerak di bidang usaha makanan seperti itu ya, meskipun tetap memiliki segmentasi usaha di bidang energi maupun properti seperti itu. Jadi seharusnya saat ini AESA di backup oleh perusahaan yang kompeten ya, perusahaan yang bukan baru ya, perusahaan yang memang sudah established sejak tahun 1952 dan juga merupakan pemain global ya, khususnya di wilayah Asia Tenggara. Oke, sekarang kita akan melihat apa sih latar belakang dan tujuan penggunaan dana daripada private placement AESA. Oke, menilik informasi yang diterbitkan pada 31 Maret 2020, yaitu dari keterbukaan informasi perusahaan, teman-teman ya. Nah, di sini AESA menginformasikan bahwa memang modal kerja bersih mereka negatif ya, minus 353 miliar. Dengan total liabilitas perseroan lebih dari 3,4 triliun, dengan total aset perseroan hanya 2,165 triliun. Yang artinya total liabilitas dan total aset ini lebih dari 161%, di mana hal ini melanggar batas maksimum yang ditentukan oleh OJK ya, yaitu 80% dari total aset, atau ini sudah melebihi dari 400% ya, sehingga memang bisa dikatakan bahwa perusahaan ini tidak sehat ya, sangat-sangat sakit, sehingga sebagai langkah darurat ini boleh dilakukan proses private placement ya, dengan harga yang sesuai kesepakatan, teman-teman ya, tidak mengikuti aturan secara umum. Ini adalah langkah darurat, jadi memang ini di luar daripada aturan umum yang ditentukan oleh OJK, karena memang kondisi perusahaan yang tidak normal seperti itu. Nah, tujuan penggunaan dananya sendiri adalah berdasarkan putusan PKPU dengan kreditur AESA, maka AESA mendapatkan kesempatan, teman-teman ya, untuk melakukan pembayaran utang PKPU ini hanya sebesar 52% saja, yaitu 650 miliar. Dan juga pembayaran utang PKPU entitas anak sendiri ini hanya dibebankan 183 miliar saja ya, yaitu untuk PT Patra Power Nusantara. Perlu teman-teman ketahui bahwa saat ini AESA sudah tidak memiliki anak usaha lagi selain PT Patra Power Nusantara ini, teman-teman ya. Jadi perusahaan hanya memiliki satu anak usaha ini saja. Yang ketiga, juga AESA diberikan kesempatan untuk memperoleh modal kerja ya, yaitu sebesar 34% dari total PKPU ini, yaitu sebesar 425 miliar. Yang berarti total kebutuhan dana daripada AESA adalah sebesar 1,26 triliun. Nah, dari sinilah dasar AESA melakukan private placement, teman-teman. Ya, kalau kita lihat ini dibagi dua hal ya, yaitu pertama adalah rencana private placement, yang kedua adalah reissue. Oke, sekarang kita lihat rincian private placement-nya seperti apa. Untuk jumlah saham yang diterbitkan adalah sebanyak-banyaknya 6 miliar lembar dengan harga nominal di Rp 200 dan harga pelaksanaan di 210. Ya, artinya memang tipis saja nih, dimana harga pelaksanaan 210 ini adalah harga kesepakatan antara AESA dengan investornya, dimana perkiraan total dana yang diperoleh adalah 1,26 triliun ya, seperti dari keputusan PKPU dengan kreditur AESA, dimana efek dilusi bagi pemegang saham lainnya adalah sebesar 55,62% dan akan dilaksanakan selambat-lambatnya sampai dengan Desember 2020. Jadi ketika keterbukaan informasi ini dirilis, yaitu pada kuartal 2 2020 ya, pada rilis laporan keuangannya belum tercermin ya teman-teman.
dan mungkin akan tercermin nanti pada kuartal 3 ataupun paling lambat di kuartal 4 seperti itu. Nah, untuk investornya seperti apa ya? Jadi untuk pemegang saham perusahaan yaitu PT Pasti ya, sebagai pemegang saham ASA 32,77%, ini berkomitmen untuk mengeksekusi hak private placement mereka sebesar 780 miliar ya. Sedangkan anak usaha dari para Pasti yaitu PT Askara itu akan mengeksekusi sebesar 168 miliar. Jadi secara total ini dari sisi investor mereka yang ada saat ini itu adalah sebesar 950 miliar ya. Yang berarti sisanya 1,48 miliar ini belum ada kepastian investor, teman-teman. Ya, dan dari keterbukaan informasi yang diberikan oleh perusahaan saat ini masih dicari ya oleh AISA, masih melakukan negosiasi dengan berbagai macam fund manager serta institusi. Namun sampai saat ini belum ada jawaban ya. Nah, dari sini saya bisa menyampaikan sedikit clue ya teman-teman ya, sedikit tips untuk teman-teman ya. Kalau kondisi seperti ini ya, ada kemungkinan bahwa harga saham ASA ini dikerek teman-teman ya, untuk diangkat lebih lanjut ya. Tentu saja kenapa? Karena untuk menarik niat daripada investor baru ini untuk masuk ke dalam saham ASA ya. Karena kalau harga sahamnya naik, lalu kemudian perusahaan menawarkan private placement yang rendah di harga 210, ya tentu hal itu menjadi menarik dong. Kita diberikan kesempatan beli saham di 210, namun mungkin harga saham sudah naik ke level 300-an seperti itu. Ya, itu kan menjadi sebuah bargain yang menarik. Jadi memang kalau lihat kebutuhan ASA di sini ya, mereka sangat membutuhkan dana ini ya. Mungkin ada saja pihak-pihak yang akan mengangkat harga sahamnya ke depannya. Ya, sehingga nanti memang perlu diperhatikan, karena saya juga melihat memang adanya akumulasi pada saham ASA ya, di kurang lebih sekitar 1 minggu terakhir ini. Oke, yang berikutnya adalah kita bicara mengenai isu. Ya, memang ini belum terlalu jelas. Ya, saya baru dapatkan atau saya baru baca dari keterbukaan informasi perusahaan, di mana jumlah sahamnya ini akan diterbitkan sebanyak-banyaknya 1,5 miliar lembar dengan harga nominal Rp200, namun harga pelaksanaan ini belum ditetapkan teman-teman ya. Mana pada saat ini itu masih menunggu keputusan OJK. Ya, jadi kalau OJK sudah putus, nanti baru perusahaan akan melakukan keterbukaan informasi kembali dalam mengumumkan harga pelaksanaan mereka. Ya, namun untuk recording date ini agak unik ya. Ini diambil untuk pemegang saham ASA yang per 31 Agustus 2020 dengan rasio 1:1. Saya tidak tahu nih apakah ini akan berubah, namun dari keterbukaan informasi tersebut hasilnya adalah sebagai berikut. Ya, jadi nanti teman-teman bisa mengikuti kembali ya update tentang cerita ASA di YouTube channel saya. Jadi silakan teman-teman melakukan subscribe di YouTube channel saya untuk mendapatkan update berita tentang ASA ke depannya, karena masih akan terus saya pantau dan akan terus saya informasikan. Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai dampak daripada private placement serta prospek perusahaan seperti apa, teman-teman ya. Kalau melihat daripada private placement dengan dana yang diperoleh sebesar 1,26 triliun, seperti yang sudah saya ungkapkan sebelumnya, maka berarti secara pos kas dan secara kas akan naik teman-teman ya, karena mendapatkan dana segar sebesar 1,26 triliun. Dimana sebagian besar dana ini akan digunakan untuk membayar hutang ya, sehingga otomatis liabilitas mereka akan berkurang sebesar 57%. Dan membuat rasio lancar mereka juga membaik ya, dari 0,69 kali menjadi 1,17 kali. Dimana tentu saja hal ini akan membuat modal kerja bersih mereka juga menjadi positif ya, yang dari posisi negatif 353 miliar menjadi positif 181 miliar. Seperti itu. Nah, dengan modal kerja yang positif, tentu ini akan membuat pergerakan ASA akan menjadi lebih nyaman ya, dimana proses pembelian bahan baku dan supplier pasti juga tidak akan bermasalah. Pembayaran gaji karyawan juga lancar ya, proses negosiasi dengan distributor juga berjalan dengan lancar karena perusahaan jelas memiliki dana operasional seperti itu. Nah, jika diharapkan nanti perusahaan dapat dengan ringan gitu ya, seolah dalam tanda kutip ringan itu untuk menjalankan bisnisnya ya, tidak pusing perihal tagihan, tidak pusing soal berbagai macam hutang jangka pendek yang nanti akan membuat kinerja perusahaan menjadi tersendat seperti itu. Nah, menariknya adalah posisi ekuitas juga akan berubah teman-teman ya, dari posisi negatif 1,3 triliun itu menjadi 1,1 triliun ya, dimana kalau posisi ekuitas sudah positif maka ASA akan kembali menjadi menarik di mata kreditur teman-teman ya, karena artinya perusahaan ini cukup sehat sehingga tentu saja nanti ASA bisa secara mandiri itu mencari pendanaan baru. Nah, kalau kita lihat ini merupakan langkah-langkah yang baik ya, merupakan langkah utama untuk menyelamatkan perusahaan ASA ya, yaitu dengan memperbaiki kondisi keuangan perusahaan seperti itu. Dan tentu saja hal ini akan kita harapkan memiliki prospek yang lebih baik untuk ASA ke depannya, khususnya pada tahun 2021. Dari informasi public expose yang saya dapatkan dari keterbukaan informasi ASA, maka dengan pelunasan
sebagian besar utang tersebut, maka perusahaan memiliki saving 10 miliar beban bunga ya, yang artinya secara per tahun didapatkan 120 miliar. Ya, sebuah angka yang tidak kecil seharusnya ya. Yang kedua juga perusahaan sudah memiliki rencana untuk peluncuran produk baru, namun memang masih ditunda sampai dengan saat ini karena pertimbangan situasi pandemi COVID yang belum menentu, dan juga memang untuk peluncuran produk baru ini tentu nanti akan membutuhkan investasi biaya produksi yang besar ya, sehingga untuk saat ini belum dilakukan oleh Aisyah ya, mungkin nanti di tahun depan seperti itu. Nah, yang ketiga adalah dari informasi yang saya dapatkan ada potensi pelunasan piutang daripada distributor Aisyah sebesar kurang lebih 200 miliar. Ya, jadi mereka masih dalam proses hukum untuk menagih piutang tersebut yang sebelumnya sudah disadangkan kerugiannya gitu ya. Nah, semoga kalau hal ini bisa dapat, tentu Aisyah akan kembali mendapatkan dana segar yang lebih baik lagi. Nah, overall kalau menurut saya teman-teman ya, langkah-langkah dilakukan oleh manajemen baru Aisyah ini seharusnya positif ya untuk Aisyah ke depannya, sehingga tentu ada ruang bagi Aisyah untuk kembali bertumbuh ya. Dalam arti secara khusus Aisyah harus mampu menunjukkan eksistensinya kembali untuk mampu meningkatkan penjualan ya, yang artinya produk mereka itu semakin laku di pasar. Kalau penjualan mereka bisa meningkat, maka sinyal-sinyal mereka jelas teman-teman ya. Teman-teman yang memiliki saham Aisyah bisa memantau kondisi tersebut ya, dengan melihat laporan keuangan terbaru Aisyah nanti. Apabila penjualan sudah mulai mengalami peningkatan, maka itu merupakan sebuah sinyal awal perusahaan ini akan mengalami turnaround untuk kembali mencetak laba ya, meskipun tentu tidak dalam waktu yang sangat singkat teman-teman ya, karena saat ini memang kerugian perusahaan tidak kecil. Oke, demikian sharing saya tentang aksi korporasi daripada Aisyah ya. Jadi teman-teman bisa subscribe YouTube channel saya dan mengikuti terus update daripada perusahaan Aisyah ini di YouTube channel saya. Oke, silakan untuk terus support channel ini dengan like, share, dan put komen teman-teman di video ini, serta subscribe jika dirasa bermanfaat. Ataupun teman-teman juga bisa join di free channel Telegram saya di RSM Saham, dimana secara khusus pada channel ini memang saya akan memberikan berbagai macam ulasan teknikal serta market update yang tentu dapat menjadi pertimbangan teman-teman untuk melakukan entry pada saham-saham tersebut. Oke, stay tune dan see you in the next video.